قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas tentang para Khabib Ba'alawi, para perusak agama Islam. Jadi para perusak agama Islam itu Ba'alawi, kaum muslimin. Ya silahkan ceklah video-video dari para Khabib Ba'alawi. Ya, kalau ceramah isinya dawir semua kaum muslimin. Mana ceramah Ba'alawi yang nggak dawir? Dawir semua. Sampai ketua Robitoh Alawiyahnya pun dawir juga kaum muslimin. Mengatakan bahwasanya jadi Habib itu lebih mulia daripada menjadi ulama. Karena kalau ulama itu mulia karena ilmu. Kalau ilmunya hilang, dia menjadi majnun, maka kemuliaannya hilang. Sementara kalau para Khabib Ba'alawi, mereka mulia karena nasab. Mana yang lebih dahulukan, Sayyid jahil atau yang bukan Sayyid tapi alim? Sayyid jahil. Kenapa? Karena kalau Sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, hilang ilmunya. Syaraful ilim akan hilang dengan junun. Amma syarafun nasab tidak akan hilang, ma yazul bil junun, dengan junun. Jadi meskipun mereka nggak berilmu, ya meskipun nakal, meskipun gila, meskipun ahli maksiat, mereka mulia karena zat yang ada di tubuhnya itu sudah mulia. Jadi mereka ini berbangga-bangga dengan zat, berbangga-bangga dengan garis nasab, ya. Ya katakanlah berbangga-bangga dengan penciptaan mereka yang katanya dari darah daging Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, ya, dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa yang berbangga-bangga dengan zat penciptaannya itu cuma iblis. Ya. Iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka menolak. Karena apa? Karena merasa ciptaan mereka lebih baik daripada Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, mereka dari api. Mereka menganggap, oh api ini lebih mulia daripada tanah. Ya, sehingga nggak mau sujud sama Adam, karena Adam dari tanah. Itu kan sifatnya iblis. Diadopsi sama Ba'alawi. Dan di sini ada video dari seorang Ba'alawi, yang kalau kita simak, ya kita tercengang-cengang kaum muslimin ya. Kita simak videonya. Kita kembali kepada Datul Rahman As-Segaf. Beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai, putranya Al-Habib Umar Al-Fahdar disuruh untuk mijit kaki beliau. Heran, kok gak seperti biasanya? Apa? Kakinya warna kuning, kayak dikasih za'faron gitu. Baunya harum. Abah, ini warna apa? Dari mana Abah ini? Dan ini minyak wangi, Bah. Gak pernah kita cium baunya di dunia ini. Minyak wangi dari mana ini? Ya waladi, kata Abdul Rahman, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. InsyaAllah ya. Karena udah dekat dari surga, dengan surga udah dekat, ibadah siang malam. Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Bau rumputnya itu Pak. Husyat bit tayyibat. Bau rumputnya seperti itu. Bau rumahnya gimana? Bau bidadarinya gimana? Wah, mirip sama bidadari sampean. Luar biasa. Kemudian
Apa yang dilakukan Habibur Rahman setelah bercerita mendapat kemuliaan dari Allah itu? Menangis, Pak. Nangis. Jadi bingung putranya, kenapa kok nangis, Pak? Apa ini kalau ini menunjukkan apa orang mulia? Kalau ya waladi, apa takut? Takut. Masih hidup, masuk surga, masih takut. Takut apa? Takut ini istidraj. Ini konyol ini kaum muslimin ya. Ini cerita konyol. Cerita bohong dari Ba'alawi. Memang cerita-cerita Ba'alawi ini sangat-sangat fantastis kaum muslimin ya. Ada yang bisa mi'raj sehari 70 kali. Bisa menurunkan rantai emas dari langit. Bisa menurunkan hujan susu. Ya. Bisa terbang. Bisa macam-macam. Ya. Dan ini ada Habib yang diberikan karomah, dia diizinkan masuk surga katanya. Pulang dari surga, minta pijitin sama anaknya cium bau harum, ya, kemudian melihat ada warna kuning di kakinya. Jadi sebagian dari isi surga itu sudah nggak asing lagi buat Ba'alawi. Sudah dilihat secara nyata, sudah dicium secara nyata. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi mengatakan, a'datu li ibadiyas sholihin ma la ainur ra'at wala udhunus sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tinggi di surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati mereka. Tapi Ba'alawi sudah pernah cium baunya, sudah pernah melihat warna rumput surga. Dan konyolnya, Habib ini ketika diberikan kenikmatan, masih hidup bisa masuk surga, dia nangis. Katanya apa? Takut ini istidraj. Ini kan kemana otaknya ya? Namanya istidraj itu apa sih? Istidraj itu adalah perkara-perkara yang nikmat, perkara-perkara duniawi yang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang ahli maksiat. Tujuannya apa? Supaya orang tersebut bergelimang dengan kemaksiatan sehingga nanti di akhirat dia nggak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Itu istidraj. Lah kalau sudah diberikan keutamaan masuk ke surga, kok disebut istidraj? Ini kan aneh. Aneh. Ya. Diberikan kenikmatan surga kok istidraj, ini apa? Astaghfirullahaladzim. Koplak kaum muslimin ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Ini hanya saya sekarang dimasukkan surga, tapi nanti habis mati saya masuk neraka. Orang yang sudah mulia seperti beliau, siang malam berzikir dan baca Quran, orang yang mendapat kemuliaan karamah sampai masuk surga dia di dunia masih takut su'ul khatimah, Pak. Nangis. Kita ya Allah mimpi masuk surga nggak pernah. Thayyibat. Husiyat bit thayyibat. Semuanya indah di surga itu, nggak ada yang nggak indah. Semuanya indah, semuanya harum. Semuanya indah, semuanya wangi. Bau nggak enak itu nggak ada. Pemandangan nggak enak nggak ada. Rasa nggak enak nggak ada. Semuanya indah. Bau harum surga itu tercium 500 tahun perjalanan. Sebelum sampai 500 tahun itu bau harumnya sudah tercium. Masya Allah. Bau harum model apa ini? 500 tahun perjalanan sudah tercium. Coba ya. Ini kan sebenarnya kalau orang cerdas ya, mencerna cerita dari Ba'alawi yang satu ini sudah nggak masuk akal. Katanya anaknya mencium bau harum parfum surga. Ya. Jadi bau parfum surga itu terbawa ke dunia. Katanya baunya tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Harusnya waktu itu orang sedunia itu mencium baunya. Kan seperti itu kaum muslimin. Ya. Ini jelas cerita ngarang kaum muslimin. Cerita gedabrus dari para Habib Ba'alawi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Mukibin makin terkagum-kagum sama
Mbak Alawi. Ya memang kita nggak heran, Mbak Alawi memang seperti itu. Kalau cerita ya kakek aneh. Ceritanya memang selalu seperti itu. Ya, coba Mbak Alawi itu kalau cerita ndawir pasti cerita karomah para pendahulu mereka yang hebat-hebat. Bahkan kehebatan karomah mereka, ya, karomah Mbak Alawi itu bisa melebihi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Muhammad SAW seumur hidup Mi'raj cuma sekali. Mbak Alawi sehari 70 kali. Ya, coba, ya. Dan mereka ini seolah-olah lebih mulia daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Coba, ya. Ada kisah dari para sahabat yang mereka dengan pedenya mengaku mereka masuk surga. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Apalagi dengan pedenya para sahabat mengaku bisa menjamin orang lain masuk surga karena cinta sama mereka. Enggak. Sementara kalau Mbak Alawi itu bisa menjamin orang lain masuk surga tanpa hisab dengan syarat cinta sama mereka. Meskipun ibadahnya berantakan, ahli maksiat, asal cinta sama Habib, masuk surga tanpa hisab. Coba. Jadi kehebatan Mbak Alawi itu sudah melebihi kehebatan Nabi Muhammad SAW, kehebatan para sahabat. Kalau Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ya, ketika mengatakan orang yang mencintai mereka itu akan masuk surga, itu dengan syarat. Dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya orangnya beriman dan beramal soleh. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ada syaratnya, nggak cuma cinta saja. Kalau cinta tapi bermaksiat, nggak akan berguna cintanya. Sementara kalau Mbak Alawi hebat, ya, cukup cinta saja, meskipun ahli maksiat, cukup cinta sama Habib, masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, ya. Tapi masih banyak juga yang percaya dengan Mbak Alawi. Na'udzubillah min dzalik, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.